Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita sudah bisa bertemu kembali untuk membahas mengenai pembelajaran suhu, kemuaian, dan kalor. Alhamdulillah ya nak ya, kemarin sudah liburan selama beberapa hari, Masya Allah liburan yang sangat panjang. Semoga waktunya dipergunakan untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian mari kita bahas mengenai bab 4 ini. Oke, sebentar ya. Di pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas mengenai kalor. Nah, kalor yang kita bahas adalah apa itu kalor, terus apa hubungannya dengan suhu ya, kemudian perubahannya seperti apa nantinya, perubahan wujudnya, terus perpindahan kalornya bentuknya seperti apa ya. Nah, di sini ketika perubahan wujud ya, ada kalor yang dilepaskan dan ada juga yang membutuhkan kalor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika melepaskan kalor ya, berarti panas yang ada dalam suatu benda lama-kelamaan mendingin ya, tapi memerlukan kalor ya, perubahan wujud untuk memerlukan kalor. Misalnya awal mulanya benda itu merupakan benda yang tidak ada panas ya, jadi suhu normal. Kemudian ketika dialirkan panas ya, maka benda itu berubah suhunya dan mengalami perubahan wujud. Nah, di sini perubahan wujud, melepaskan kalor dan memerlukan kalor. Nah, berarti yang melepaskan kalor adalah membeku ya, dari normal ke dingin, mengembun dari normal ke dingin juga, atau dari panas ke dingin ya. Terus deposisi ya, dari padat ke dingin ya. Kemudian memerlukan kalor ya, yang mencair. Jadi dari sebuah benda padat ya ke benda cair, maka untuk merubah sebuah benda padat menjadi cair itu memerlukan sebuah energi. Nah, salah satu energi yang digunakan adalah energi kalor. Sama juga nih dengan air ya, misalnya air kita uapkan, maka kita membutuhkan kalor karena molekul air ya yang dipanaskan itu ya membutuhkan energi yang tinggi untuk merubah ya partikel zat cair menjadi partikel uap ya. Nah, perpindahan ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana cara kita mengukur sebuah kalor ya. Jadi ketika kita ingin mengukur sebuah kalor, tubuh kita atau indera peraba kita tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang objektif ya. Kenapa? Karena masing-masing suhu tubuh kita itu
berbeda-beda. Ada yang suhu tubuhnya panas, ada juga suhu tubuhnya dingin. Maksudnya panas itu biasanya orangnya suhu tubuhnya jauh lebih panas ya daripada normal. Nah, maka indera peraba ini tidak bisa dijadikan sebagai alat pengukur yang objektif, sehingga kita membutuhkan ya termometer sebagai alat ukur suhu yang tepat dan bersifat standar dalam skala internasional ya. Jadi seluruh dunia menggunakan termometer sebagai alat pengukur suhu. Nah, dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam satuan Kelvin ya. Nah, kemudian karena termometer digunakan sebagai alat pengukur suhu, maka termometer ini bekerja berdasarkan perubahan volume ya. Jadi begini nak, ketika zat memuai ya, jadi zat itu memuai, maka suhu zatnya itu naik ya. Nah, zat yang menyusut berarti suhu zatnya itu turun. Nah, sekarang kita lihat maksudnya apa, coba kita perhatikan ya. Bagian-bagian termometernya apa aja nih? Ada pipa kaca ya, berupa pipa kapiler ya, ada pipa kaca ya kan. Ketika kalian melihat sebuah termometer, maka di situ ada kaca ya. Di situ ada dinding-dinding kacanya ya, dinding-dinding kaca. Nah, itu namanya adalah pipa kaca yang berbentuk pipa kapiler. Pipa kapiler itu bentuknya kayak sedotan ya nak, kayak sedotan aqua tuh. Nah, itu bentuknya kayak gitu, pipa kapiler namanya ya. Nah, zat cair pengisi termometernya itu adalah raksa ya, biasanya raksa. Nah, pipa kaca ini ya, yang berupa pipa kapiler ini itu dinyatakan dalam sebuah skala ya, skala 0, 10, 20 ya. Nanti itu ada skalanya ya, ada skala 10, ada skala 1 ya. Nah, kita lihat ya, termometernya itu termometer 100 derajat Celcius atau berapa derajat ya, kita lihat. Oke. Cara membuat termometer ya, pertama kita butuhkan adalah bahan. Bahan membuat termometer ya. Jadi maksud dari buku ini, buku Erlangga ini ya nak, pertama kita mempelajari dulu peta konsep ini ya. Kemudian kita harus tahu bahwa termometer itu tidak dapat digunakan sebagai alat ukur standar suhu sebuah benda. Kemudian kita menggunakan termometer sebagai pengukur suhu ya. Terus dalam termometer itu ada pipa kaca sama zat cairnya. Pipa kaca bentuknya diukur dalam sebuah skala, zat cair itu di dalam sebuah tabungnya ya, tabung gelasnya. Nah, terus skala termometer itu ada yang Celcius, ada yang Reaumur, dan ada Fahrenheit ya. Jadi kalau 100 derajat Celcius setara dengan 80 Reaumur ya, atau setara dengan antara 32 sampai 212 Fahrenheit ya. Kemudian sekarang kita masuk ke cara membuat termometer ya. Jadi kita sekarang membahas tentang termometer dulu. Nah, termometer ya, ini kita isi dengan bahan zat cair ya. Zat cair ya. Alasan air tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer ya. Maksudnya adalah di sini zat cair yang kita gunakan itu bukan air ya, bukan air biasa yang kita pakai ya. Mengapa? Karena air ya, ketika basah ya, ketika membasahi dinding kaca ya,
dia akan meninggalkan titik-titik air pada kaca. Jadi ketika dia naik kan, naik, termometernya naik, karena suhu yang ada di dalam termometer itu naik, maka air yang menempel pada dinding-dinding kaca itu akan membekas ya. Jadi tidak menggunakan air, tidak bagus ya. Kemudian air tidak berwarna. Jadi air ini karena sifatnya netral ya, ketika dicampur dalam asam dia tetap normal ya. Ketika campur dalam basa dia juga sama, normal juga, mengikuti ya. Jadi pH-nya netral, jadi dia tidak bisa berubah warna, jadi sulit dibaca batas ketinggiannya. Nah, terus jangkauan suhu air cuma terbatas, cuma sampai 100 derajat Celcius ya. Kemudian perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan ya. Jadi ketika ada soal ya untuk membahas mengenai kenapa air tidak dijadikan untuk sebagai bahan zat cair dalam mengisi tabung termometer, karena 4 poin ini ya. Kemudian di sini ada contoh-contoh termometer ya. Ada termometer klinis. Ada termometer klinis ya. Termometer klinis biasanya berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Satuannya ya antara range-nya antara 35 sampai 42. Nah, apa aja maksudnya cairannya apa yang digunakan di sana? Cairan yang digunakan adalah air raksa ya, simbolnya adalah Hg. Nah, kemudian kenapa digunakan raksa ya? Karena sudah tujuannya agar raksa yang sudah memuai tidak mudah turun. Jadi ketika direaksikan ya, raksa yang naik tadi itu karena perubahan suhu dia tidak cepat turun, jadi tidak langsung turun. Makanya digunakanlah raksa karena tidak mudah ketika sudah memuai dia tidak mudah turun dan pengukurannya akurat. Nah, terus apa lagi? Untuk mengembalikan raksa ke dalam tandon, termometer harus diguncang-guncangkan terlebih dahulu. Jadi untuk ke dalam kondisi normal ya. Jadi ketika kalian melihat termometer yang zaman dulu ya, bukan pakai digital, itu termometer suhunya itu harus diguncang-guncangkan dulu, seperti kayak pulpen yang mampet ya, kemudian digoncang-goncangkan dulu supaya tintanya keluar. Nah, sama seperti raksa ya, untuk mengembalikan raksa ke dalam tandon ya. Terus merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tertinggi saja ya. Jadi termasuk termometer jenis maksimum ya. Kemudian sekarang termometer minimum maksimum ya, atau namanya termometer minimum 6 Bellani. Ini maksudnya apa ya? Ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah pada suatu tempat. Nah, jadi ketika dalam suatu ruangan ya, kita bisa menempatkan termometer 6 Bellani ya. Fungsinya untuk mengukur suhu ruangan yang ada di tempat kita. Nah, kita lihat nih skalanya minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini diapakan ya. Kemudian biasanya menggunakan cairan apa? Biasanya menggunakan gabungan antara alkohol dengan raksa ya. Terus dia juga dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Nanti skalanya ada. Nah, terus dia ada magnet tetapnya untuk menarik keping bajanya ini.
ya, supaya dia turun dan melekat pada raksa. Jadi di dalam si tabung airnya itu ya, di situ ada keping bajanya. Nah, keping bajanya itu di situ ada bagian magnetiknya ya, di dekat tabung-tabung itu ada bagian magnet untuk menarik si keping baja turun dan melekat pada raksa ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang adalah termometer ruangan ya. Termometer ruang ya dengan termometer minimum 6 Belani ya, hampir sama fungsinya untuk mengukur suhu ruangan. Nah, kemudian tapi dia menggunakan air raksa saja. Nah, fungsinya kenapa? Supaya benar-benar lebih peka lagi terhadap perubahan suhu ya, biasanya dipasang menggantung di ruangan. Nah, ini termasuk termometer jenis maksimum ya. Jadi cuman mengetahui titik maksimumnya itu sampai seberapa besar ya. Jadi dia tidak mengetahui titik minimumnya ya. Lanjut, termometer laboratorium. Nah, biasanya termometer laboratorium untuk melakukan pengukuran suhu dalam sebuah percobaan ya, atau praktikum. Nah, biasanya termometer ini menggunakan air raksa. Nah, terus skala ukurnya lebar hingga di bawah 0. Jadi dia itu memiliki skala ukur di bawah 0 ya. Bisa minus 5 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius ya. Jadi ketika melihat sebuah termometer yang ada nilai minusnya di bawah 0 derajat Celcius, berarti itu termometernya merupakan termometer praktikum yang di dalamnya adalah air raksa ya, supaya pengukurannya jauh lebih akurat ketika melakukan sebuah penelitian ya. Kemudian lanjut. Nah, keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai termometer. Nah, sekarang kita bahas adalah raksa. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan si raksa ini ya? Keuntungan raksa biasanya adalah mudah dilihat karena mengkilap ya. Jadi karena raksa ini mengkilap ya, di dalam sebuah cahaya, pantulan cahaya dia mengkilap ya, terus jadi gampang dilihat, penilaiannya teratur. Nah, jadi dia perubahannya dari awalnya normal ke berubah gitu kan, menjadi tinggi atau menjadi rendah. Dia pemuaiannya atau perubahan angkanya ya, perubahan skalanya dia teratur ya. Terus dia tidak membasahi dinding kaca. Nah, jadi dinding kaca yang terdapat pada tabung termometer ya, itu tidak membasahi dindingnya ya. Terus jangkauannya cukup besar, dari minus 39 ya. Jadi ini sifatnya si raksa ya. Sifatnya raksa itu punya suhu antara minus 39 sampai 357 ya. Terus ruginya apa nak? Ruginya itu harganya itu mahal. Nah, terus tidak dapat mengukur suhu karena sangat rendah ya. Tidak dapat mengukur suhu sangat rendah ya. Tidak, jadi yang kurang dari 39 ini, minus 39, dia tidak bisa digunakan. Terus merupakan bahan toksik ini, raksa ini, dia beracun. Jadi ketika ada termometer yang pecah, maka cairannya ini ketika tersentuh jangan lupa untuk cuci tangan, karena raksa ini sifatnya adalah toksik atau beracun ya. Kemudian kalau misalnya yang alkohol nih, yang alkohol gimana Bu? Kalau yang alkohol ya, karena harganya murah ya, terus dia lebih teliti juga untuk perubahan yang sangat kecil. Nah, ini titik bekunya itu rendah sampai minus 112 ya. Tapi ruginya adalah titik
bibir rendahnya cuma sampai 78 derajat Celcius. Dia nggak bisa ngukur lagi untuk lebih dari 78 ya. Terus dia juga tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan membasahi di dinding kacanya ya. Kemudian selanjutnya, nah untuk membuat termometer yang kedua adalah tadi kan bahannya zat cair ya, sekarang zat padatnya. Nah, ada termometer bimetal, hambatan, dan termokopel. Bimetal ini contohnya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, contohnya yang tadi, nih yang ini. Nih, termometer 6 Bellamy ya. Kemudian termometer hambatan. Termometer ini dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Biasanya dia menggunakan apa? Dia menggunakan hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Jadi dia ini memanfaatkan hambatan listrik pada seutas kawat ya, kawat logam. Nah, nanti dicari nih kawat logamnya logam apa? Tembaga atau emas atau perak ya. Bisa dicari ya. Kemudian termometer bimetal udah, termokopel ya. Termokopel biasanya menggunakan logam ya yang disatukan dengan sebuah listrik ya, akhirnya menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik ini bisa menghitung suhu sebuah benda berdasarkan gaya gerak listriknya atau GGL-nya. Nah, kemudian termometer gas. Bagaimana termometer gas dilakukan? Nah, biasanya jarang ya yang menggunakan termometer gas. Biasanya sering digunakan dalam industri. Nah, ini ada termometer optis. Ya, termometer optis biasanya ada termometer infrared ya, yang mengarahkan sinar infrared ke sasaran yang dituju ya. Sasaran yang dituju itu sebagai sensor penerima ya. Terus termometer infrarednya sebagai sensor pemberi ya, sehingga sensor penerima ini akan menunjukkan angkanya ya. Nah, terus pirometer ya, pirometer itu berdasarkan intensitas radiasi yang dipancarkan. Berarti pirometer ini menggunakan radiasi elektromagnetik ya, sehingga dia bisa mengukur suhu yang sangat tinggi, yaitu antara 500 sampai 3000. Ini contoh termometer gas, ada pirometer dan infrared ya. Kemudian sekarang bandingkan Celcius dengan skala yang lain ya. Celcius memiliki titik bawah 0 derajat Celcius, sedangkan Fahrenheit 32 dan Kelvin 273. Nah, kalau ini skala atasnya ya. Sehingga ketika kita ingin mengukur ya, seperti ini perbandingannya. T Celcius 5, T Reaumur 4, T Fahrenheit 9, dengan catatan nilainya nanti yang didapat di TF ini harus dikurangi 32 ya. Kemudian ini rumus ini jangan dilupakan ya. Sekarang lanjut. Nah, makanya kan di sini diinformasikan bahwa dari Celcius ke Reaumur, maka misalnya yang diketahui Reaumurnya mau dirubah ke Celcius, maka 5/4 dikali suhu Reaumurnya. Nah, ini kan TC sama dengan 5/4. Nah,
perhatikan di sini 5 Celcius 5 kan, reaumurnya 4. Nah, jadi 5/4 dikali suhu reaumur ya. Kalau dari reaumur ke Celcius gimana Bu? Berarti 4/5 ya dikali TM kali TC ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang membandingkan antara Fahrenheit, reaumur, dan Celcius. Nih, ada sebuah penelitian seperti ini, Nak. Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit. Nah, kemudian ya, ternyata menunjukkan angka 33 derajat Fahrenheit. Gimana caranya berubah ke Celcius? Caranya, kan tadi Celcius itu 5, ya kan? Reaumur 4, Kelvin 9. Maka kalau dari Fahrenheit ke Celcius ya, tadi 5/9, kan yang diketahui Fahrenheitnya kan? Maka 5/9 dikali TF dikurangi 32. TF-nya berapa tadi? 33. 33 dikurangi 32 kan 1. Berarti 1 dikali 5 dibagi 9 ya. Maka hasilnya adalah, ini hasilnya salah ya, bukan 9 tapi 0,5. Kemudian ini 4/9 kali TF min 32, maka hasilnya 0,4. Nah, ini dari Celcius ke Kelvin ya. TC nya berapa tadi? Ini TC nya salah ya, tadi 0,5 tambahkan 273, berarti harusnya adalah 273,5 ya. Berarti ini bukan 282 tapi 273,5. Kemudian seperti itu ya hitung-hitungannya, nanti kasih soal mengenai perhitungan. Kemudian proses penguaian zat padat, cair, dan gas. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika sebuah zat padat atau zat cair atau zat gas ya mengalami perubahan, maka yang harus ada di benak kalian adalah sebuah bola-bola kecil ya, seperti kelereng ya. Bola-bola kecil yang seperti kelereng itu ya akan berubah. Misalnya zat padat itu seperti bola kelereng yang sangat banyak dan padat ya. Jarak antara kelereng ke kelerengnya itu sangat padat ya, jadi berdekatan. Nah, ketika sebuah logam atau ketika sebuah zat padat dipanaskan, maka partikel-partikelnya itu akan bergerak semakin cepat dan akan saling bertumbukan. Nah, si kelerengnya itu akan saling bertumbukan dengan kelereng yang lain yang ada di dekatnya. Jadi maksudnya adalah partikel yang lain yang ada di dekatnya akan saling bertumbukan. Nah, lama-kelamaan jarak antar partikelnya itu akan merenggang, sehingga menimbulkan zat padat yang semakin bertambah panjang. Akhirnya dia memuai ya. Makanya ketika ada sebuah logam yang lurus kemudian dia bengkok ya, itu karena ada
peregangan antara partikel ya, sehingga si zat padat logam tersebut bertambah panjang, akhirnya membengkok ya. Kemudian kalau zat cair gimana? Kalau zat cair ya sama, tapi si partikelnya itu atau si kelerengnya itu jaraknya itu tidak saling berdekatan, tapi ada ruang kosong ya sedikit. Nah, sehingga ketika zat cair itu dipanaskan ya, zat cair itu dipanaskan, maka volume yang ada di zat cair itu misalnya awalnya 50 ya, volumenya 50. Ketika dipanaskan, dia lama-kelamaan akan naik volumenya sampai akhirnya dia bisa tumpah ya. Kalian bayangkan, coba kalian perhatikan ya, ketika kalian memanaskan sebuah air ya, kalian manasin air nih. Nah, lama-kelamaan air yang mendidih itu kan akan bergerumul, akan membentuk gelembung gitu ya. Nah, gelembung ini yang tadinya ada di bawah lama-kelamaan akan naik ke atas dan akan tumpah. Nah, itu proses pemuaian zat cair karena volumenya bertambah ya. Kemudian kalau misalnya zat cairnya semakin banyak, maka pemuaiannya akan semakin besar ya. Terus kalau gas, nah kalau gas ini partikelnya itu sangat renggang ya, jadi tidak padat. Jadi yang satu di mana partikelnya, satu di mana ya, jadi dia renggang ya, jadi tidak berdekatan. Nah, bagaimana kalau misalnya terkena panas? Nah, pemuaian pada zat gas ya, ketika ditambahkan sebuah kalor, maka akan semakin besar. Contohnya ya, ketika balon nih terkena sinar matahari, nah gas yang ada di udara dalam balon akan memuai kan, akan mengembang, lama-kelamaan meledak. Makanya ketika ada balon udara yang dilepaskan ke langit, itu berbahaya, apalagi jika ada penumpangnya ya, karena panas matahari bisa mempengaruhi pemuaian gas pada sebuah balon. Ya, lanjut. Nah, ini percobaan sederhana ya. Coba kalian lihat. Di sini ada alkohol ya yang menyerap dalam sebuah tali ya, dalam sebuah tali tambang. Nah, ini namanya adalah bunsen ya. Bunsen ini, nah di sini ada alkoholnya di sini nih. Ini lama-kelamaan alkoholnya ini akan naik. Nah, ini adalah bunsen pemanas ya. Terus apinya naik ini sini, lama-kelamaan air yang ada di dalam Erlenmeyer ini kalian lihat nih, ini skalanya ada 10, 20, 30, 40 dan 50. Berarti Erlenmeyernya 50. Nah, awalnya dia di sini 10 derajat Celcius. Ya, lama-kelamaan jika terus-menerus dipanaskan, maka dia akan menaik dan lama-kelamaan dia menguap sampai akhirnya air yang ada di dalam Erlenmeyer ini akan habis. Jika air di dalamnya kering dan pemanasan masih berlangsung, maka Erlenmeyer ini akan kering, terus bisa bolong dan bisa juga terbakar ya. Itu salah satu bentuk percobaan sederhana yang membuktikan pemuaian pada sebuah zat cair, zat padat, dan zat gas yang dipengaruhi oleh kalor ya. Kemudian pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat di sini maksudnya adalah bila sebuah zat padat
misalnya logam ya, dimuaikan, koefisien muainya bertambah, maka dia akan bertambah panjang ya. Sini juga mengenai zat cair dan zat gas, sama kayak yang tadi ya sudah dibicarakan. Ini contoh rumusnya ya. Kemudian lanjutannya adalah prinsip pemuaian dalam teknologi. Nah, jadi ketika ada praktikum-praktikum tersebut ya, akhirnya kita bisa analisis, maksudnya kita bisa hubungkan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Misalnya kita lihat nih, kabel listrik dan telepon kadang-kadang terlihat melengkung, kadang lurus ya. Ini menunjukkan adanya pemuaian ya atau panas ya yang ada di dalam sebuah kabel itu ya. Jadi kalau misalnya kabelnya itu kepanasan ya, maka dia akan melengkung ya. Tapi kalau misalnya dia nggak panas dan tetap bentuknya, maka dia tidak melebihi kapasitas panas dari sebuah kabel tersebut ya. Terus yang ini, pemasangan kaca jendela diberi celah pada kusen. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kalian melihat jendela kalian ya, itu dikasih ruang sedikit, misalnya setengah sentimeter. Maksudnya ketika rumah kalian panas ya, panas, nah kaca tersebut akan memuai. Nah, kalau misalnya kaca tidak ada rongga untuk pemuaiannya, maka kaca pada kusen jendela akan pecah ya. Kemudian sambungan rel kereta api. Nah, rel kereta api itu kan berupa logam padat ya, yang sangat panas jika terkena matahari terus-menerus kan. Nah, sehingga diberi celah supaya ketika ada pemuaian logam ya, logam pada rel kereta api, dia akan ada rongganya ya, akan ada tempatnya untuk bertambah panjang. Nah, karena kenapa? Karena ketika dia berubah suhu, logamnya tersebut akan mengecil kembali ya, berubah ke ukuran seperti semulanya. Oke, ini contoh-contohnya. Kemudian color. Nah, dari sekian panjang pembahasan kita tadi, sekarang baru ditunjukkan nih mengenai color itu sebenarnya apa sih artinya. Jadi color itu adalah energi ya yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi pada sebuah benda ke suhu yang lebih rendah pada sebuah benda ketika bersentuhan ya. Jadi ketika bersentuhan itu ada suhu yang rendah, ada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, maka akan berubah bersentuhan kan, sehingga berubah, maka disebut kalor. Nah, di sini ada penjelasan nih mengenai 1 kalori ya. Jadi tubuh kalian ketika ingin membakar lemak harus satuan membakar lemaknya itu adalah kalor ya. Maksudnya adalah 1 kalori banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ada di makanan berapa kalori nih, sekian kalori, 1000 kalori, oh jadi maksudnya adalah 1000 gram air sehingga untuk dipanaskan ya, sehingga naiknya suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius ya. Tuh, kemudian nah, kalor kan tadi ada fungsinya terhadap perubahan suhu dan wujud ya. Misalnya kalor yang dapat menyebabkan kenaikan suhu seperti ini. Oke,
kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita latihan soal dulu ya nak. Silakan kerjakan latihan soal yang sudah ibu berikan. Semoga bisa dipahami ya materi ini. Kita lanjutkan nanti mengenai materi selanjutnya. Ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.